Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat Bapak Barok Ansori selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gempol dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ibu Mufidah selaku Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Gempol dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Faisal Gufron selaku Ketua Majelis Tabligh. Yang terhormat Takmir Mushola Baitul Muttaqin dan seluruh Ortom Muhammadiyah Gempol. Saya Catralia Hikmawati selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada kajian ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi beserta artinya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian tausiah, dan yang terakhir penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh Saudari Cahya dan Saudari Citra. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu alaykum fa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah,
Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala firman-Nya. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gempol. Kepada Bapak Ansori dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Iqbal Rahman MPDI, yang saya hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Gempol, yang saya hormati segenap pimpinan cabang Aisyah Gempol, yang saya hormati dan saya banggakan segenap pimpinan ranting Muhammadiyah Bangunan, sekaligus selaku takmir Mushola Baitul Muttaqin, serta yang berbahagia dan saya cintai ibu-ibu, bapak-bapak, segenap jamaah Muhammadiyah secabang Gempol. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. 5 hari yang lalu, teman kita, saudara kita yang biasanya duduk bareng bersama kita di kajian seperti ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Arifin Masrifa, pimpinan ranting Muhammadiyah Kecabangan. Subuh dia masih berjamaah, pagi dia masih berolahraga, sebelum duhur Allah memanggilnya. Begitulah rahasia kematian yang kita tidak tahu sedikit pun, dan itu tidak mustahil juga akan menimpa kepada diri kita masing-masing. Tidak menutup kemungkinan kita akan seperti itu, tapi kayaknya dimulai dari anggota dulu, baru pimpinan ya dari bawah dulu, ketuanya terakhir ya, baru Pak Ustadz. Nah, selalu gitu ya. Jadi ini adalah apa?
menggambarkan, memberikan pelajaran dumateng kula lan panjenengan sedaya untuk selalu tetap menanamkan kebaikan di dalam setiap saat, karena setiap saat Allah akan memanggil kita tanpa adanya kompromi sedikit pun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman pimpinan ranting bangunan yang begitu semangat, begitu luar biasa menyiapkan segala hal terkait dengan acara kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah yang istiqomah ini akan tetap kita pertahankan dan kita akan semakin bertambah baik, semakin bertambah maju. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama terkait dengan persiapan Ramadan. Insya Allah pimpinan cabang melalui majelis tablignya akan membuat satu koordinasi yang lebih baik, karena bertahun-tahun kebelakang ini proses di dalam Ramadan terkait dengan masalah kultum dan lain sebagainya itu masih belum rapi, begitu masih kocar-kacir. Insya Allah dalam waktu di bulan ini kami akan mengundang seluruh takmir masjid dan musola yang ada di cabang Gempol ini untuk bermusyawarah, untuk berunding bagaimana kita membuat gebrakan baru di tahun 2025 ini. Harapan kami nanti ketika teman-teman yang ada di ketakmiran masjid maupun musola nanti seyogyaknya bisa hadir, karena hal ini nanti akan bisa membuat program ke depan itu lebih lancar, karena masukan-masukan dari panjenengan nanti amat sangat kami butuhkan. Kemudian yang kedua, Muhammadiyah ini adalah ormas yang sangat besar, sangat luar biasa. Tapi anehnya kita hanya biasa-biasa saja. Justru orang lain yang memberikan penghargaan, justru orang lain memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah dengan harga yang cukup tinggi. Bahkan dalam sebuah situs dikatakan bahwa Muhammadiyah ini kekayaannya melebihi 9 naga yang ada di Indonesia. Bahkan tanah yang dimiliki itu seluas Pulau Bali 3 kali Pulau Bali. Begitu luar biasanya, begitu kayanya Muhammadiyah. Tapi kita hanya bersikap biasa-biasa saja di dalam hal ini. Karena inilah, karena di dalam diri warga Muhammadiyah itu tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong. Maka hal ini perlu kita untuk membangun rasa kebersamaan. Karena yang dimaksud dengan persyarikatan itu, kalau saya kutip dari pembicaraan Ketua Pimpinan Pusat Haidar Nasir, bahwa persyarikatan itu mengandung 2 elemen. Yang pertama adalah bahwa persyarikatan itu berarti bersirka, bersekutu, bersekutu dari hal-hal yang berbeda menjadi hal yang satu. Dari sebuah perbedaan tapi satu tujuan. Kemudian elemen kedua di persyarikatan itu selalu bermusyawarah ketika dia mendapatkan masalah, ketika dia mengalami kesulitan. Maka hal inilah perlu hari ini di tahun 2025 ini kita bangun kebersamaan, kita bangun kebersatuan
kebersamaan. Kebersatuan itu adalah kekuatan yang termahal yang kita miliki. Di cabang Gempol ini memiliki 4 aul, SD 1, SD 2, SMP 4, dan SMA 4. Tapi sampai hari ini yang usianya hampir setengah abad masih belum bisa menjadikan aum yang dibanggakan, aum yang memiliki nilai jual yang tinggi. Maka hari inilah perlu adanya satu kebersamaan, perlu adanya satu kebersatuan di dalam membangun aum ini. Maka partisipasi, keikhlasan seluruh anggota Muhammadiyah ini sangat dibutuhkan di dalam membersamai untuk berkembangnya aum ini menjadi bagus, menjadi nilai jual yang tinggi. Maka jangan sampai terjadi ketika kita punya putra putri malah disekolahkan di negeri tapi tidak disekolahkan di Muhammadiyah. Maka hal ini mari kita bersama-sama. Mungkin hari ini hadir para kepala sekolah dan para dewan guru yang insya Allah kepala sekolah yang ada ini adalah pilihan yang keamanannya, yang loyalitasnya mungkin bisa dipercaya. Maka hari ini tinggal kepercayaan Bapak Ibu, kebersamaan Bapak Ibu untuk membersamai bagaimana aum ini, sekolah-sekolah ini bisa sejuk, sekolah-sekolah ini bisa berkembang lebih baik, sekolah-sekolah ini bisa diperhitungkan oleh masyarakat. Maka saya hari ini berharap sekali, mari jamaah sekalian kita sama-sama. Sebentar lagi akan masuk dalam tahun ajaran baru. Maka harapan kami, ayo bersama-sama kita carikan siswa, kita carikan murid agar sekolah-sekolah kita nanti akan menjadi perhitungan di masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, insya Allah tahun ini dan insya Allah sudah dimulai tanggal 8 Januari 2025 kemarin, insya Allah ada program di PCM adalah pembuatan rumah takfid yang lokasinya berada di ex-PKIA cabang Gempol, dan kemarin sudah dimulai pembongkaran dan insya Allah akan dibangun gedung baru. Maka hal ini saya mohon doa restu, mohon dukungan dumateng panjenengan sedaya agar proses ini sampai nanti masuk kepada penjaringan siswa bisa diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini mengatasi kelemahan di antara warga Muhammadiyah yang sampai hari ini kita masih sulit mencarikan orang yang tartil yang baik di dalam membaca Quran. Di Aisyah sendiri begitu. Tiap baca Quran sing ya itu tunggal tok koriknya Mbak Lipia, ya nanti Lipia, nanti Lipia. Nah inilah mudah-mudahan nanti ke depan kita nanti akan bisa mempersiapkan generasi-generasi baru yang bisa diunggulkan di cabang Gempol. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, insya Allah di program 2025 ini nanti setiap kajian, habis kajian akan diadakan tanya jawab, Bu. Tanya jawab yang bisa menjawab nanti akan diberikan door prize. Nah, mulai hari ini nanti, tidak tahu tuh hari ini diberi apa karena Pak Faisal saya juga kurang tahu. Tapi untuk bulan depan, insya Allah setiap jamaah nanti yang bisa menjawab akan diberikan jam Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah cabang Gempol ini akan produksi jam Muhammadiyah, Bu. Akan dibagikan nanti dengan pertanyaan kepada setiap jamaah yang bisa menjawab.
Apa maksudnya? Agar sesibuk apapun, sesulit apapun keadaan kita, masih bisa menyempatkan waktu untuk Muhammadiyah. Maka ketika dia melihat waktu, ketika melihat jam Muhammadiyah itu, maka kita akan teringat, akan menyempatkan waktunya untuk Muhammadiyah. Kemudian nanti insya Allah mulai besok akan dibuatkan absen yang permanen untuk bulan depan. Jadi nanti siapapun nanti yang aktif tidak pernah absen di dalam kajian, maka pada akhir tahun, awal tahun nanti 2026 akan juga diberikan door prize yang luar biasa. Sawah akan disiapkan. Jadi khusus untuk yang tidak pernah absen. Jadi akan diundi, kalau banyak ya akan diundi, tapi dua orang langsung dikasih secara langsung. Insya Allah door prize-nya akan menyenangkan Bapak Ibu ya, dan bisa menjadi kenang-kenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir yang perlu saya sampaikan, mohon maaf sedikit pun saya tidak mengurangi rasa hormat saya dumateng panjenengan semua, terutama pada Ustadz Iqbal. Insya Allah saya hari ini tidak bisa sampai tuntas untuk mengikuti kajian ini, karena saya ini pedagang sembako, Ustaz, jadi tapi di pinggir jalan. Jadi hari ini tak tinggal, tak geledek, jadi tak biarkan jadi dagangan saya di sana. Biasanya ada penggantinya, anak saya biasanya kalau ada acara semacam ini, anak saya yang gantikan. Kebetulan hari ini ada acara di Trenggalek selama 3 hari, acara MBMC, jadi belum pulang. Jadi hari ini mungkin mohon maaf sekali hadirin, saya tidak bisa membersamai panjenengan sekalian. Insya Allah pada lain waktu lain saya akan dengan izin Allah akan saya pastikan selalu hadir di dalam kajian ini. Jadi tetap semangat, tetap berfastabil khairat, tetap jaga kebersamaan, tetap jaga kebersatuan di dalam bermuhammadiyah. Insya Allah nanti kita akan menjadikan Muhammadiyah di cabang Gempol ini melalui kajian rutin tabligh ini yang nanti akan menjadikan contoh bagi masyarakat. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau terlalu panjang juga saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tabligh. Kepada Bapak Faisal Kufron disilahkan. Kadosi ihune kegeden, efeknya terlalu mantul-mantul, menawi saged dikurangi sedikit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, to the point saja apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apresiasi yang luar biasa. Kami dari Majelis Tabligh sangat tersanjung dan sangat berbahagia. Betapa tidak beberapa hari yang lalu ketika hadir di mushola kita ini, sang takmir beserta jamaah itu wis gadang-gadang sebulan yang lalu ketika saya umumkan di Masjid Al-Fadol Pandean bahwasannya kajian sebulan yang akan datang di ranting bangunan, tepatnya di Mushola Baitul Muttaqin. Kados ngoten niku rupane sampun dicatet kalian takmir. Kula kinten BSUP kemarin hari itu kesini, ternyata segala sesuatunya sudah disiapkan
Ya, segala sesuatunya, termasuk pemugaran musola ini kemarin ceritanya habis 222 juta, dan itu luar biasa, hanya hitungan hari bisa terkumpul berbagai macam untuk fasilitas yang kita nikmati sekarang. Inilah apresiasi yang cukup bagus, dan saya rasa ini pesertanya di atas rata-rata, ya, yang biasanya itu 1000, sekarang itu 1001. Ya, luar biasa. Jangan khawatir, tadi ada door prize yang salah satu diantaranya umroh, ya, umroh duki al jihad teng al mazari. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya tidak memberikan sambutan, cuman saya mau menginformasikan untuk kajian yang akan datang. Kita akan mencoba kajian Ahad pagi di Pasar Japanan. Jadi kajian yang akan datang di Pasar Japanan, ya, wonten peken Japanan Ustadz, ya, biar tidak mengganggu penduduk pasar, kita taruh di TK Aisyah. Ya, kita taruh di TK Aisyah. Satu dan lainnya, kita harus saling memperkuat. Tidak ada kata untuk mufarroqoh, tidak ada kata untuk berpisah di antara tubuh Muhammadiyah Aisyah beserta Angkatan Muda Muhammadiyah, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka saya berharap melalui kajian tablet ini, mulai kajian yang akan datang, seluruh kepala sekolah TK, SMP, SMA, dan SD harus datang. Sakuruni pisan. Itu baru kebersamaan. Kebersamaan itu baru kebersamaan. Dan kalau memang kita ingin dikenal, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tidak daftar di perguruan kita. Ayo, mulai sekarang. Saya tadi sempat melihat kepala SMP Muhammadiyah 4 Empol, Rawu, ya, Rawu, alhamdulillah. Unti kepala TK 1, kepala TK 2, alhamdulillah. Kepala TK 02 Kejapanan hadir, terima kasih, alhamdulillah. Ya, kepala SD 1, kepala SD 2, kepala SMP sudah hadir, kepala SMA. Mari nanti di bulan yang akan datang kita hadir semua. Yang kedua, kita 48 hari lagi memasuki bulan Ramadan. Maka kita harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, termasuk dengan aktivitas-aktivitas kajian, walaupun mungkin nanti akan diadakan oleh masing-masing ranting atau masing-masing masjid dan musola. Istimewa iki. Lihat Pak Kades gak teko yo kebacut. Pak Kades monggo melebet Pak Kades. Saya bisa melihat dari belakang ini Pak Kades kita datang. Monggo Pak Randy Saputra untuk bisa, nah ini kader muda Muhammadiyah juga, ya Pak, ya pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah. Ya ini alhamdulillah, boleh tepuk tangan, tidak apa-apa. Ya, ini. Dan pembicara kita pagi hari ini memang sengaja kami mengundang Mubalek Muda Muhammadiyah Jawa Timur. Ningali beliaunya ini kinten-kinten siswa pinten, usia berapa? Ustadz Muhammad Iqbal Rohman ini umur pinten? 30. Sing bener doorpress langsung. Doorpress langsung. 2. Wah, bocoran ini. Bocoran ini 22.
Pak Ilyas jawabannya benar. Doorpress-nya dikembalikan ke majelis tablek. Ya, oke. Ada 2 doorpress, yang satu akan saya berikan di depan, yang satu nanti akan saya berikan di akhir kajian. Langsung mawon, angkat tangan. Berapa jumlah masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah cabang Ngempol? Angkat tangan. Ibu-ibu, aku kan delok Pak Buari. Ibu-ibu, berapa Bu? 40, didenda 10 juta sampean. Mbak Mar keliru ya. Ya nanti didengarkan apa yang disampaikan. Jumlah masjid yang dikelola Muhammadiyah itu ada 10 dan 23 musola. Terbesar Muhammadiyah cabang Gempol itu. Maka kita butuh sentuhan-sentuhan, butuh yang namanya penggembira, butuh yang namanya kebersamaan. Ya, sing wingi-wingi wis ayo dikintir nang kali porong. Secara pribadi, andaikan saya pernah berbuat salah melalui majelis, masjid, musola dan amal usaha, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Mbok menawi selama ini ada yang mungkin gak seneng ambek perejengane Faisal. Lho mboten baik menawi. Artinya ayolah, ayo untuk kita bersama-sama memajukan, ya, mencerahkan dan menggembirakan setiap apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ustadz Muhammad Iqbal Rahman, umure tasik 12, tasik senggel, monggo bu jenengan lirik, jenengan foto. Bu Nur Maharani sing biasa ngevlog sampean vlog nih, ya. Ganteng, ya, ganteng, dan barusan mengelola sebuah pondok Muhammadiyah boarding school yang ada di Kutorejo. Kutorejo niku nggih Japanan, Carat, Watu Kosek, terus ngilen, nggih. Ya, itu nanti sekarang ada 5 rahasia konsep bagaimana menjadikan anak-anak kita ini, bagaimana dia menjadi anak yang cerdas, anak yang sesuai dengan Al-Quran. Kita nanti kita dengarkan, dan jangan pulang terlebih dahulu. Takmir membuat masakan spesial yang nanti akan diberikan kepada kita. Ya, kita kasih tepuk tangan buat takmir kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restunya. Di bulan ini tadi sudah disampaikan oleh Ketua PCM, mau ada pertemuan, ada rapat, ada diskusi dari semua ranting dan semua masjid dan musola yang dikelola oleh Muhammadiyah. Ya, jangan ada dusta di antara kita. Mari kita senantiasa, semoga kemesraan ini jangan pernah berlalu. Suatu saat kita bisa bertemu di dunia, tetapi kita pun juga berharap suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah kembali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian tausiah oleh Ustadz Muhammad Iqbal Rahman MPD, dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kepada Ustadz Muhammad Iqbal Rahman MPD dipersilahkan. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhiru kalam, nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa
wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gempol, Ibunda Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gempol beserta seluruh jajarannya. Hadir juga Bapak Kepala Desa yang kami hormati serta jajarannya, Majelis Lembaga Angkatan Muda Muhammadiyah sekecamatan Gempol, serta para tokoh, para undangan, hadirin Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa kita melafalkan kalimah alhamdulillahi rabbil alamin. Karena apa Bapak Ibu? Karena ini adalah salah satu momentum, salah satu kegiatan sinergi, ya, kegiatan keislaman yang dengan kegiatan ini bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapapun orangnya, Bapak Ibu, nggih, apapun profesinya, siapapun orangnya, ya, ketika ingin diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat, maka setidaknya mereka harus senantiasa melakukan dua keistiqomahan, atau kita bisa menjaga warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bermajelis ilmu, bertolabul ilmi seperti ini, dan yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka dua warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga dengan harapan agar kita semuanya nanti dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Amin amin Allahumma amin. Apalagi Bapak Ibu yang ngaji ini tasik enom, ya. Nah, saya lihat tadi ibu-ibunya langsung ini langsung video apa? Alhamdulillah, ya. Ya, karena memang seperti ini Bapak Ibu, ya. Apalagi saya baru ngisi di Kabupaten Pasuruan, ya. Maka insya Allah Bapak Ibu nanti kalau misalkan jenengan kangen dengan kula, insya Allah sampun kuwatah tayangan-tayangan video, ya, baik yang sudah diupload oleh panitia ataupun yang sudah saya upload dalam media sosial saya. Insya Allah semuanya wonten teng Google, wonten teng YouTube, jenengan klik mawon Muhammad Iqbal Rahman. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tema pengajian pada pagi hari ini saya sengaja mengangkat tema 5 peran penting seorang orang tua dalam mendidik anaknya. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena yang ngaji masih muda dan saya juga berkecimpung di anak-anak muda. Sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu, ketika panjenengan misalkan dolen atau refreshing atau misalkan keluar dari rumah,
ternyata banyak sekali anak-anak kita, anak-anak muda di luaran sana yang mungkin jarang diawasi oleh orang tuai. Apalagi di hari Ahad seperti ini. Biasanya kalau hari Ahad Pak Bu itu Kecamatan Pacet sampun bek lari nom-noman. Apa maneh sing goncengi lari wedoan niku Bu. Hati-hati. Ini kalau bukan dari peran orang tua, siapa lagi yang bakal mengingatkan anak-anak kita? Nah, inilah pengantar pengajian pada pagi hari ini. Kenapa seperti itu? Karena memang zamannya ini adalah zaman yang sudah zaman yang sudah penuh dengan tantangan, zaman yang penuh dengan dinamika. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengikatkan di dalam Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang hari ini beriman kepadaku, kata Allah, ku anfusakum, jaga diri kita semuanya, wa ahlikum, dan keluarga kita, naro, dari siksa api neraka. Inilah salah satu peran dan pengantar yang bisa saya sampaikan, pentingnya orang tua mengawasi anak-anaknya Bapak Ibu. Makanya saya yakin dan bersyukurlah jenengan ketika ada anak jenengan yang di pagi harinya ikut majelis ilmu seperti ini. Bersyukur Pak Bu, itu bibit anak jenengan itu akan menjadi baik. Dan siapa tahu dengan ajakan dan dorongan orang tua itu, anak-anak panjenengan itulah nanti yang akan mewarisi perjuangan jenengan semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Oleh karena itu peran yang pertama yang harus dimiliki orang tua adalah senantiasa untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak kita untuk mengajak sholat. Ya, ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, bagaimana orang tua yang baik itu yang semestinya mereka ini harus bisa meramaikan masjid Allah. Ya. Jadi orang tuanya juga harus mengingatkan Bapak Ibu betapa pentingnya anak-anak kita ini harus kita kenalkan dengan masjid Allah. Apalagi saya tadi mencatat di PCM Gempol ada 10 masjid Ustadz ya, 23 musola. Ini Masya Allah ini ya, ini kalau kita bukan kita siapa lagi, maka kita kenalkan anak-anak kita itu untuk meramaikan masjid Allah. Pentingnya kita saling bersinergi, pentingnya kita saling membangun kebersamaan tadi yang sudah disampaikan oleh Ayahanda Ketua PCM tadi. Itulah hakikat bahwa kader-kader yang akan datang itu akan memiliki nilai religius yang baik dan nilai keilmuan yang baik. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ada salah satu Quran, salah satu surat di dalam Al-Quran, peran orang tua yang sangat luar biasa dalam mendidik anaknya. Kita coba perhatikan di dalam Quran surat Luqman. Surat Luqman surat ke-31 ayat 13. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, Luqman ini adalah salah satu ayah yang sukses dalam mendidik anaknya. Bahkan saking suksesnya, nama Luqman itu diabadikan di dalam Qur'annya, surat 31 ini tadi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu ayatnya menerangkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu li'ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ingatlah ketika Luqman itu hendak mewanti-wanti anaknya, hendak mengingatkan kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Apa kata Luqman Bapak Ibu? Wahai anakku, jangan sekali-kali kalian itu menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah dan dosanya sangat besar. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, satu ayat ini ternyata filosofinya luar biasa. Seorang ayah yang baik adalah yang senantiasa mengawasi anak-anaknya. Seorang ayah yang sukses adalah bagaimana
beliau bisa bersikap tegas terhadap anak-anaknya. Saya yakin orang-orang tua hari ini, ayah ibunya sudah bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk anaknya. Anaknya disekolahkan, kita sekolahkan. Anaknya minta motor, dibelikan. Anaknya minta apapun, kita turuti semuanya. Namun pertanyaannya yang menjadi muhasabah adalah, sudahkah para orang tua, sudahkah para ayah yang senantiasa mengawasi anak-anak kita, yang senantiasa bisa mengajarkan anak-anak kita, yang senantiasa mengajak anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya paham betul Bapak Ibu, kenakalan anak remaja itu saya paham. Apalagi saya ini berkecimpung di anak-anak muda. Nanti panjenengan setelah pulang dari rumah yang bawa HP bisa dicek. Nah sekarang juga ndak apa-apa, jenengan coba klik di Google ya, di Google Chrome itu jenengan buka coba nama lengkap saya Muhammad Iqbal Rahman. Itu beberapa tulisan-tulisan saya, beberapa profil saya itu ngomong anak pang-pangan Bapak Ibu. Di salah satu tempat ya di Surabaya, saya tidak menyebutkan hal itu ya, itu ternyata luar biasa. Anak bisa seperti itu dikarenakan dia kurang dari pengawasan orang tuanya. Padahal mohon maaf, saya itu pernah menyurvei anak pang-pangan, anak jalanan itu sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf, itu anaknya PNS, anaknya TNI, anaknya Kapolri, anaknya Kapolsek, anaknya dokter. Namun kenapa mereka bisa seperti itu? Karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Itu saya sudah pernah tanya langsung. Makanya kemarin dalam penelitian saya itu mengungkap fakta kenakalan anak remaja. Itu sudah banyak tulisan-tulisan saya yang hari ini saya publikasikan dalam media, yang kemudian saya posting dalam media sosial saya. Kalau ngisi pengajian ya mungkin diupload di dalam YouTube. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, memang basic saya di anak-anak muda. Makanya ketika saya menyampaikan dalam kajian, dalam tausiah, saya pasti menyinggung anak-anak muda. Tujuannya lah nopo Bapak Ibu, jenengan ini semerap orang tuanya. Paham ternyata anak muda hari ini tuh berkecimpung di dunia seperti itu. Makanya hati-hati. Nggak tahu kalau di Gempol ini bagaimana bahayanya, saya tidak paham Ustadz ya. Apalagi kemarin itu bulan September Bapak Ibu ya, bulan September insya Allah itu sebanyak 130 anak-anak muda itu diringkus sama Kapolres Kabupaten Mojokerto, diringkus di salah satu villa di Kecamatan Pacet. Coba dibayangkan Bapak Ibu, 130 anak muda yang ingin menjalankan aksinya di malam hari. Makanya sekarang niku pun sampai anak-anak jenengan itu keluar malam-malam pun sampai sopok ro nanti pamite ngaos, pamite majelis ilmu, tapi mohon maaf pakaiannya masih compang-camping, sing pakaiane gawe kalung tanopo niku apa maneh kenal pote brong-brongan ya. Hati-hati, itu anak jenengan saya pastikan dia tidak meramaikan masjid Allah, akan tetapi meramaikan jalan-jalan raya. Kalau misalkan dia keciduk, siapa yang menanggung malu kalau bukan orang tuanya? Makanya saya sering sebenarnya menyinggung hal itu di depan jamaah dengan harapan agar orang tua ini bisa senantiasa mengawasi anak-anaknya. Maka peran orang tua yang pertama adalah kembalikan mereka ke dalam masjid, kembalikan mereka untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada salah satu gambaran Bapak Ibu di Quran surat Toha surat 20 ayat 132, Allah sudah menjelaskan itu semuanya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-sholah. Wahai orang tua, ajaklah anak-anak kalian itu untuk meramaikan masjid Allah dengan menunaikan ibadah sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Maka insya Allah pahala orang tua yang senantiasa membimbing anaknya itu adalah pahala yang tiada taranya, investasi barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya pun boten heran ya, nek anak jenengan ingatkan nak waktunya sholat, terkadang anak jenengan masih membantah, terkadang anak jenengan masih sambatan dan lain sebagainya, bahkan pernah melukai yang membuat
meneteskan air mata ibu ya pun sabar. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita, karena Allah menegaskan wastabir alaiha, sabarlah para orang tua yang senantiasa mendidik anak-anaknya. Nek mboten sabar nggih bahaya, wong tuwane cekelan cambuk, anake dicambuk digewepuk ambek sandal kaya jaman kula bingen. Nah niki nek mboten sabar. Mangkane saking boten sabare kula ket bingen ket SD, SMP, SMA dipondokaken kali tiyang sepah kula. Tapi nggih alhamdulillah bisa memberikan pencerahan bagi umat. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah satu hal konsep pengajaran yang sudah Allah gambarkan di dalam Al-Quran, yakni kembalikan anak itu ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajak dan bimbing mereka untuk senantiasa mengikuti sholat berjamaah. Yang kedua, nanti akan saya ungkap beberapa kenakalan remaja, setidaknya ada 3 hal Bapak Ibu. Yang kedua, mengajarkan ilmu keislaman anak sejak dini. Ini juga penting ya. Saya yakin anak-anak panjenengan itu sudah disekolahkan di tempat-tempat yang bagus ya. Apalagi sekarang sekolahnya sampun ada ekstra baca tulis Qur'annya, ekstra sholawat, ekstra banjari. Akan tetapi ketika dia sudah sampai di rumah, nggih bahaya kadang nek lare mboten diawasi. Makanya pentingnya mengajarkan anak keislaman sejak dini. Apalagi sekarang Bapak Ibu ngapunten ya. Saya itu pernah membaca dalam salah satu artikel itu disebutkan ya, hari ini anak-anak muda itu nilai kemerosotannya itu turun drastis. Bahkan saya pernah membaca dalam salah satu jurnal pendidikan, anak remaja hari ini mengalami kemerosotan akhlak itu kurang lebih 68%. Ini angka yang sangat luar biasa. Cobalah kita perhatikan anak-anak muda hari ini pun boten gada toto kromo sama sekali. Wong kula mawon kadang nek ngajar teng sekolah Bapak Ibu, kula niki salah satu guru yang paling muda, itu kali arek nom-noman niku dik sapa nggih nyopo kali kula, tapi nyopone nggih ala-ala Gen Z ngoten niku kali sarang heo ngoten niki. Nah, ini kan salah satu godaan kan Bapak Ibu bagi saya. Kalau enggak gitu ketika bersepeda kula disapa mboten assalamualaikum, mboten monggo mboten, tapi kiu-kiu ngoten. Lah niki anak muda. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini dia itu memang sangat peka dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Namun mohon maaf, secara nilai agamanya ini masih harus kita bina. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, kemarin saya baca di salah satu website ternama, itu sebanyak 74% ya Gen Z hari ini banyak menganggur disebabkan karena mereka tidak memiliki etika. Nah ini coba kita bayangkan, dalam dunia kerja saja itu ada etikanya, ada disiplinnya yang harus kita lakukan di situ, tepat waktu, bisa memanage waktu dan lain sebagainya. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah ya, ini harus kita bina, ini harus kita jaga betul-betul anak kita ya. Makanya jenengan ini yang hadirin termasuk orang-orang yang beruntung. Kapan lagi panitia mendatangkan dai muda seperti ini? Apalagi di pamflet itu ada kesalahan sedikit Ustadz ya. Saya ini baru lulus S1 soalnya belum gelar MPD, tapi insya Allah ada niatan ikhtiar untuk melanjutkan S2 insya Allah ya. Baru lulus ibu insya Allah, masih muda banget, saking mudanya ibu-ibu yang di pojok sampai foto mawon. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali lagi ya. Nah kita kembali, makanya terkait dengan peran orang tua ini harus mengingatkan anak-anaknya ya. Bahkan Nabi SAW itu sudah mengajarkan kepada salah satu para sahabatnya, dikisahkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala alaihi salatu wassalam ya, akrimu auladakum wa ahsinu adzabakum. Kata Nabi SAW, muliakan anak-anak kita itu dan ajarilah anak-anak kita itu dengan tata krama loh. Jadi anak-anak kita ini harus kita muliakan. Muliakan ini dalam rangka harus kita bimbing anak kita. Anak kita minta
buku ya kita belikan, anak kita minta sepatu ya kita belikan, anak kita minta ini ya kita belikan. Akan tetapi imbangilah dan didiklah anak-anak kita itu dengan yang agama-agama tadi. Yang minta Al-Quran kita berikan. Atau misalkan anak jenengan ini pinter di dalam matematikanya, bahasa Inggrisnya, kok misalkan dia minta fasilitas untuk memudahkan akses pendidikan mereka, ya kita berikan. Inilah konsep yang luar biasa yang hari ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa pentingnya orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Karena ngapunten ya, sejauh pengalaman saya mengajar di sekolah itu, ketika ada siswa yang nakal, kemudian gurunya menjewer, memberikan sanksi, memberikan hukuman, itu ternyata, mohon maaf kalau di Mojokerto nggih mboten teng Pasuruan, itu kalau orang tuanya nggak terima, itu dilaporkan polisi ngoten niku. Oh sami teng mriki nggih ngoten. Oh nggih pun sami berarti Pak. Nah ini berarti ada kesalahan di orang tua, pun sampai orang tuanya itu mengajarkan hal-hal yang keliru kepada anak-anaknya. Mohon maaf, ini secara adab yang hari ini kita sering jumpai. Oke, yang pertama. Kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu. Ya, saya itu kan sering musafir begitu kan sering. Nah, ketika saya itu menjumpai dan melewati di perkampungan seperti ini Pak Bu, saya itu sering menjumpai ada anak-anak kecil yang kemudian mohon maaf, pipisnya itu di depan rumah, pipisnya itu di samping musola, bahkan pipisnya itu di kuburan Pak. Dan orang tuanya tahu, tapi dia tidak mengingatkan, ayo kok pipis sembarangan ayo. Nah ini kan termasuk harus kita bina anak-anak kita. Etikanya itu loh Pak yang saya maksud. Kalau misalkan anak kita itu sudah besar, sudah balik, sudah mumayyiz, tapi pipisnya suka di sembarangan itu loh. Ya, kan itu nggih mengotori pakaiannya, akan memberikan dampak luar biasa itu. Itu hati-hati Bapak Ibu. Hal-hal yang sepele seperti itu Bapak Ibu yang harus kita awasi anak-anak kita. Itu contoh yang kedua yang paling sering saya amati. Yang ketiga, nah ini anak muda lagi yang saya berikan contoh. Terkadang itu banyak anak-anak muda itu yang setiap bicaranya itu pasti ditambah-tambahi kata-kata kotor. Itu kalau di Surabaya, tapi kalau teng Pasuruan insya Allah mboten wonten. Oh kata, loh kok kata mana nggih? Saya ternyata mboten di Surabaya tok, wis ngomongnya kuwasar, gak iso nggawe kromo alus nggih ya. Ditambahi kata-kata kotor, bahkan sing paling nemen gurune ku lho tau di pincu-pincuki nggih niku wau. Artinya apa? Anak sekarang hari ini itu kemerosotan akhlaknya ya disebabkan karena dia kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Kalau di rumah diam pendiam Pak, di rumah di kamar belajar, tapi boleh jadi nanti ketika dia keluar, nah ini yang bahaya. Makanya ada kata-kata istilah lo gak bahaya, nah itu kan sebenarnya kan yang viral hari ini kan di TikTok itu. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, ini 2 poin aja udah mau 30 menit. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang saya jelaskan ini adalah urutan rentet yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kita kembalikan anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah. Kemudian yang kedua, kita ajari akhlak-akhlak yang bagus di situ. Dan kemudian yang ketiga yang luar biasanya Bapak Ibu, ada salah satu obat alternatif bagaimana anak kita bisa nganut dengan panjenengan semuanya, yakni kita ajarkan anak-anak kita dengan membaca Al-Quranul Karim. Coba kita perhatikan kisah nyata di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat Nabi yang bahkan Abu Bakar ketika menjumpai sahabat ini ketakutan melihat Umar, karena Umar orang yang tegas, ya, yang tegas ketika bicaranya, ya bicara yang keras, ya. Akan tetapi Allah lembutkan hatinya, Allah lembutkan pikirannya dengan cara melalui Al-Quranul Karim. Dan sudah banyak mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Insya Allah sebentar lagi Ramadan, ada salah satu channel TV yang menayangkan anak-anak kecil yang mungkin, mohon maaf, anak kecil ini mengalami keterbatasan fisiknya yang diuji oleh Allah berupa sedikit
dengan fisik yang tidak sempurna, akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita bangun mulai dari sekarang Bapak Ibu. Karena apa? Saya jelaskan lagi ya faktanya. Banyak anak-anak muda hari ini yang mohon maaf baca Quran ese amburadul. Iya betulan. Apalagi saya di sekolah itu ngajar BTQ Bapak Ibu, baca tulis Al-Quran. Yang saya tes itu hampir 50%, 40% itu ternyata mocone amburadul. Boten lancar sama sekali. Ya Allah, ini kalau misalkan dijarno Bapak Ibu nggih bahaya niku. Jenengan mungkin ngapunten nggih, jenengan mungkin pun wafat, terus anak mboten pernah ngaos Al-Quran, nggih hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Mulai dari sekarang kita ikhtiar bersama-sama untuk menjadikan anak-anak kita ini anak yang baik. Anak yang baik itu adalah bukan anak yang pintar. Anak yang baik itu adalah anak yang senantiasa membanggakan kedua orang tuanya. Ini nanti akan saya jelaskan di akhir-akhir ya, karena memang saya menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Maka yang pertama yang harus kita bangun adalah melalui Al-Quran. Bahkan Nabi SAW Bapak Ibu sudah menjelaskan salah satu kemuliaan ketika ada orang tuanya yang senantiasa mengajarkan anak itu dengan Al-Quran. Ya, dijelaskan oleh Nabi SAW, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi alaisa walidahu tajun yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan barang siapa yang dijumpai ada keluarga, ada orang tua yang senantiasa mengajarkan anak-anaknya dengan Al-Quran, maka nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan jubah kemuliaan oleh Rasulullah SAW. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya, bagaimana orang tua yang baik adalah yang senantiasa mengawasi anak-anaknya dan yang senantiasa mengajarkan anak-anak kita dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu hal yang harus kita jaga dari sekarang adalah bagaimana ya anak-anak kita ini bisa kenal dekat dengan orang tua dan dengan Al-Quran. Kita luangkan waktu kita beberapa menit saja untuk membaca Al-Quran. Maka insya Allah ketika jenengan setiap hari membaca Al-Quran di kamar, di ruang tamu, di ruang tengah, kok misalkan anak kita memperhatikan jenengan, boleh jadi anak jenengan hari ini disadarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata orang tuaku setiap harinya membaca Al-Quran di kamar. Maka itulah yang akan mengetuk hatinya sang anak. Nah Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kemudian ini yang paling penting ya, yang keempat adalah memilihkan tempat pendidikan yang baik. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Saya yakin ya, yakin 100% anak panjenengan besok pagi itu mereka sudah sekolah nggih napa mboten? Nah akan tetapi ketika dia sudah pulang dari sekolahnya di waktu-waktu sore harinya atau malam harinya, sudahkah jenengan ajak anak-anak untuk membaca Al-Quran? Sudahkah anak-anak jenengan sudah kita ajak mereka untuk pergi ke TPQ, ke dinia ataupun ke madrasah untuk belajar Al-Quran, belajar kitab ataupun belajar yang lainnya? Maka jangan sampai hari ini ada kita menjumpai kader-kader muda hari ini yang mereka paginya sibuk sekolah, akan tetapi malam dan sorenya justru meramaikan jalan-jalan raya. Dulu banyak sekali jalan itu berlubang di mana-mana, akan tetapi sekarang jalannya sudah bagus, akan tetapi banyak orang yang mengenakan pakaian yang berlubang. Artinya apa? Anak-anak kita hari ini ketika keluar malam pasti membuka auratnya. Makanya hati-hati, melalui pesan saya ini setidaknya ada hal yang harus kita jaga. Jenengan sudah paham 20%-nya kenakalan anak remaja, maka solusinya adalah pilihkan tempat pendidikan yang baik untuk anak-anak kita.
Terlebih kita perhatikan hari ini Muhammadiyah salah satu persyarikatan yang sangat dibanggakan oleh pemerintah kita, pendidikan terbaik nomor 1 se-Indonesia. Saking baiknya Menteri Pendidikannya dari PP Muhammadiyah. Ini kan luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu? Mulai dari sekarang akses hari ini, ikhtiar hari ini mulai sekarang kita bangun dan kita didik anak-anak kita melalui pendidikan persyarikatan Muhammadiyah. Yang paling disayangkan anaknya, orang tuanya tokoh Muhammadiyah, anaknya disekolahkan di non Muhammadiyah. Minimal dipondokkan Bapak Ibu sekarang. Kalau misalkan jenengan boten kuat ningali larin jenengan, kaya orang tua kula ket SD dipondokaken SMP SMA pun jarang disambangi, akhirnya metu-metu nggih kaya ngeten niki. Maka insya Allah ikhtiar itulah yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Bahkan saya dulu pernah berpikir, lah yo lapo orang tuaku iki kok mondokno aku nang Malang nang ini dan lain sebagainya. Ternyata ada makna sendiri bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya. Karena ayah saya dulu di pondok, ibu saya di PAY, jadi sudah kecil, dari kecil memang sudah basic pesantren. Makanya anaknya di pondok. Mas saya dipondokkan, saya dipondokkan, habis ini adik saya mau dipondokkan juga. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, yang kelima, ini yang paling penting yang harus jenengan ketahui ya. 30 menit ke depan akan saya kupas bagaimana kita mengantisipasi kenakalan anak remaja. Itu yang kelima ya Bu ya. Hati-hati terhadap pergaulan anak. Ini yang paling penting. Saya jelaskan Bapak Ibu ya. Pergaulan anak-anak muda hari ini sudah sangat tidak sehat. Yang saya katakan tadi ya, anak-anak kita hari ini setidaknya dijajah dengan 3F. Ya, anak-anak panjenengan termasuk saya Gen Z ya. Gen Z itu kalau dalam penelitian disebutkan mereka yang kelahiran 1998 sampai 2012 itu Gen Z Bapak Ibu. Habis Gen Z itu Gen A. 2012 mereka lahir sampai 2000 sampai sekarang kalau tidak salah itu Gen A. Nah ciri-cirinya Gen A adalah anak-anak jenengan yang kecil itu sudah pandai mengaplikasikan dan mengotak-atik HP. Makanya pun boten kaget anak-anak cilik saiki dulinane pun HP. Soalnya diawali dari Gen Z. Baik, Gen Z hari ini dijajah dengan 3F ya. Termasuk saya, termasuk ada anak-anak muda hari ini itu dijajah dengan 3F. F yang pertama adalah food. Apa food Pak? Iya, dari makanan. Ya, dari makanan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu ya, saya buka sedikit. Anak-anak jenengan ketika di rumah itu mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang sehat. Contoh seblak, bakso, ya kan? Es amburadul, ya. Basreng, napa maneh? Nggih ngoten niku makanan-makanan arek-arek sakniki. Makanan-makanan yang mengandung pedas dan makanan-makanan yang mengandung micin. Makanan-makanan Korea diemplok, makanan-makanan sing pedes-pedesan nggih dimaem. Heran kula kok kuat wetenge niku lho. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang hari ini mengalami sakit lambung ya. Hati-hati dari makanan. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, makanan-makanan yang dikonsumsi anak jenengan itu makanan yang halal apa haram? Ayo, seblak nih lho, halal apa haram? Oke, makanan-makanan yang mengandung pedas, makanan-makanan yang mengandung micin itu halal apa haram? Oke, halal ya, saya kunci. Akan tetapi mohon maaf, saya buka faktanya yang lebih tragisnya hari ini sudah banyak anak-anak muda hari ini di luaran sana yang sudah mengkonsumsi dan mencicipi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Makanan-makanan yang haram secara fikih atau makanan-makanan yang haram secara dari pemerintah atau Kemenak atau MUI. Misalkan anak-anak jenengan yang kecilnya dulu tidak merokok sekarang sudah berani mencicipi rokok. Tapi kalau anak jenengan boten, kan niku teng Mojokerto mboten ning Pasuruan nggih ya.
Misalkan lagi anak-anak jenengan ya, mboten anak-anak yang di sana ya, di luaran sana sudah banyak yang mencicipi, bahkan tidak hanya mencicipi, menjadi pengedar narkoba dan lain sebagainya, yang mencicipi miras oplosan sing ekstra dos dioplos ambek bikola ta nopo niku ya, terus cek enteng ta cek nopo. Hati-hati mulai dari sekarang, dari segi makanan harus kita awasi anak-anak kita. Padahal Allah memerintahkan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para orang tua, makanlah makanan yang baik dan jagalah anak kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya Al-Quran menjelaskan halalan thayyibah, makanlah makanan yang baik dan makanan-makanan yang halal. Artinya apa? Semuanya sekarang sudah terbalik ya. Makanan-makanan yang hari ini dikonsumsi anak muda, saya jamin dan saya pastikan sudah banyak anak-anak muda hari ini yang mencicipi makanan-makanan yang seperti itu ataupun minuman-minuman seperti itu. Sehingga apa? Sehingga diciduklah mereka dan dimasukkan ke dalam sel tahanan, dibina sama kepolisian, dibina sama salah satu satgas yang membidangi di situ. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah ya, bahkan mohon maaf, saya ini tinggalnya di perkampungan sama seperti ini ya. Salah satu desa saya ya, kemarin saya menghadiri pelantikan MUI Kecamatan Kutorjo, saya diwanti-wanti sama polseknya, hati-hati loh Mas Iqbal, desa sampean ini adalah salah satu desa yang paling banyak anak-anak mudanya yang menjadi pengedar narkoba. Ternyata betul, salah satu siswa kami di perguruan Muhammadiyah juga terindikasi narkoba. Tapi mohon maaf, malamnya dicekel, ya pun dicekel, isuke pun bebas. Ini orang tuanya hebat napa mboten? Ya hebat, iso niku larene. Artinya apa? Sudah jelas-jelas anaknya salah kok masih dibela. Harusnya dibina dulu baru dibebaskan, kan begitu. Tapi mboten, untuk menanggung dan tidak tahu rasa malunya para tetangga, akhirnya malamnya dibebaskan. Ya mbok ditebus tadi dolno sapi mboten semerap kula, wis urusane keluargae. Nggih ya. Kene kula melok-melok lah kok sawangane ngoten lho. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini paling bahaya dari makanan. F yang pertama dari makanan ya. F yang kedua apa ya? Food, fashion. Fashion apa Bapak Ibu? Oke, dari pakaian ya. Nah, dari pakaian cobalah kita perhatikan anak-anak kita hari ini pakaiannya Masya Allah ya. Kalau di pengajian mereka menutup auratnya ya. Dan arek sakniki niku kula kok nggomen nggih, ganteng-ganteng ayu-ayu nih arek sakniki. Soalnya lan apa nggih skincarean, gak sing lanang, gak sing wedok nggih skincarean, termasuk kula niki nggih damel. Tapi kula mboten berlebihan Bapak Ibu ya. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah pentingnya kita memahami pergaulan Gen Z hari ini. Engke nek kula mboten pakai ngoten niku Pak, jenengan mboten ngevideo kula ngen. Teng wingking-wingking mau di video ya kula ternyata ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, fashion ya. Saya pesen ya, Bapak Ibu ini penting. Saya pesen ketika anak jenengan nanti keluar rumah malam-malam, kok misalkan dia dari segi pakaiannya membuka auratnya, gawe katok cekak atau gaya kaos oblong yang laki-laki ataupun yang perempuan mohon maaf tidak menggunakan jilbabnya pun boten sampai diizini. Pasti keluarnya keluar di tempat-tempat yang salah. Di tempat-tempat yang dimurkai Allah. Wis kula mboten nyebut-nyebut bahaya mulai di syuting ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati dengan pergaulan anak sekarang. Banyak kejadian yang misalkan anak jenengan teng griya ya, mau weneng larene ya, karena Gen Z itu memiliki sikap introvert. Kalau dalam penelitian Gen Z itu sekarang anaknya pendiam-pendiam. Saking pendiamnya ya, saking pendiamnya makanya mukanya menjadi glowing itu tadi. Karena apa ya? Dalam penelitian seperti itu, dan itu fakta Bapak Ibu. Makanya nggih hati-hati. Nah, saya menyampaikan seperti ini saya percepat karena apa? Karena durasi Bapak Ibu ya. Saya kira ini pengajiannya 2 jam. Alhamdulillah 2 jam ra iso nyampaikno gena-gena ngoten niku. Nggih mboten napa-napa ya. Karena saya mengungkap hal ini, setiap saya tabligh akbar, setiap saya kajian yang saya sampaikan terkait dengan anak-anak muda, terkait dengan peran orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena apa? Jarang sekali para mubalik kita hari ini yang menyinggung kenakalan anak muda. Ngajine fikih,
Salat, sakno tiang-tiang sepayo lah iya ngajine gak bendina salat, ayo ngantuk nggih napa mboten. Nah, sesekali kita kupas tema-tema seperti ini ya. Kadang yang ngantuk nggih ya. Mboten wonten sing ngantuk padha jenggilengi sedanten. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, fashion, hati-hati terkait dengan pakaian-pakaian anak-anak kita. Termasuk mohon maaf, anak-anak muda hari ini itu memiliki sifat hubbut taklid. Hubbut taklid dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah suka meniru. Nek bahasa lare nom-nomane jenenge FOMO. Ya, itu suka meniru. Ketika ada hal-hal yang ramai di media sosial pasti dia tiru, ya. Kayak misalkan to ganjel itu kan kata-kata yang viral kemarin, ya. Gak bahaya tanah itu termasuk kata-kata yang viral. Bahkan hari ini juga banyak sekarang kata-kata yang viral hari ini. Bahkan sholawat saja, sholawat itu sampai mereka viralkan, ya. Iku dan lain sebagainya. Ini sholawat loh, ya. Apalagi yang hal-hal yang seperti itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya, pun sampai anak-anak kita ini terjebak dan terjerumus ke dalam 3F ini tadi, hubbut taklid, suka meniru. Makanya sudah banyak ketika anak-anak panjenengan dalam bicaranya nggih hati-hati ya. Karena apa? Setiap perkataan mereka itu boleh jadi perkataan-perkataan yang justru akan menimbulkan pertikaian di teman-temannya. Karena apa? Setiap dia ngomong itu pasti ditambahi dengan kata-kata yang kotor tadi. Niku teng Surabaya, nek teng iki mboten wonten. Sami mawon. Oh nggih. Baik, F yang berikutnya, F yang ketiga adalah fun, hiburan. Ya, hiburan Bapak Ibu. Ini luar biasa, ya. Hiburan anak-anak muda hari ini itu karena hiburannya ini dari HP. Hati-hati wong kula nek ceramah mon ndamel HP, ndamel laptop. Mulai kula sadar diri kula niki Gen Z Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir pesan saya melalui kajian pagi hari yang mulia ini, setidaknya jenengan itu memiliki catatan-catatan khusus untuk membina anak-anak jenengan. Pun sampai anak-anak jenengan itu terjajah dengan 3F, apalagi yang nomor 3, hiburan. Dari hiburannya anak-anak sekarang itu Masya Allah, hiburannya luar biasa Bapak Ibu ya. Saya tak sambil ngipas titik ya Bapak Ibu ya. Ulang ibu-ibu kipas-kipasan kula mboten ya. Nah, ngeten iki lek rada jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, F yang ketiga ini paling sangat bahaya. Ya, kemarin itu di Mojokerto Bapak Ibu ya, di Mojokerto ada salah satu pemuda usianya 24 tahun. Berarti kalau aman karena usia saya 22 Bu, masih muda. 24 tahun diputuskan sama ceweknya, sama kekasihnya Pak. Kemudian dia stres, dia depresi ya, akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Kemudian mohon maaf, pemuda ini ya, wis kula mboten nyebut jenenge ya. Pemuda ini kemudian melakukan bunuh diri di Rolak Songo, Semerap Rolak Songo, yang kali Berantas itu loh. Nyemplung di situ kurang lebih pukul 10 malam. Ya, akhirnya singkat cerita 7 hari kemudian tim SAR sudah melakukan pencarian, evakuasi dan lain sebagainya, keluarganya itu sama polisian dan lain sebagainya. Qadarullah selama 7 hari pencarian belum dicari, belum ditemukan maksudnya, sampai di Rolak yang di Sidoarjo apa Surabaya itu. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Dan ternyata lagi-lagi saya temukan fakta penelitian itu ternyata kurang lebih sebanyak 70% pemuda hari ini stresnya dialami karena pergaulan-pergaulan yang salah. Mereka berpacaran, mereka sering meninggalkan sholat, mereka sering berkata-kata kotor terhadap orang tuanya. Ingatlah wahai anak-anak muda hari ini, ketika kalian berkata kotor kepada orang tuamu, maka sedikit demi sedikit itulah buah bibit yang akan menjerumuskan kalian menjadi kesengsaraan fid dini wa dunya wal akhirah. Makanya hati-hati anak-anak, makanya hati-hati mas-mas ya. Nek kalian itu sudah bisa menjadi orang bermanfaat, mulai dari sekarang ketika kita ada rezeki, kita sisihkan untuk kedua orang tua kita.
Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sudah mau selesai. Apa yang saya sampaikan ini berkaitan dengan fakta dan realita anak muda hari ini. Bahkan saya pernah menulis di salah satu artikel yang sangat populer, saya pernah mengupas tuntas 15 kenakalan anak remaja di tahun 2023 dan di tahun-tahun yang akan datang. Itu saya sudah menyimpan banyak filenya, bahkan saya sudah 3 kali disosialisasi, disilaturahmi sama Polres Kabupaten Mojokerto, dan Polres meminta bantuan kepada saya. Artinya apa? Mulai dari sekarang penanaman anak, kenakalan anak itu disebabkan karena kurangnya pengawasan dari orang tuanya. Oleh karena itu, melalui kajian yang mulia ini Bapak Ibu, hati-hati terkait dengan anak muda. Karena apa? Ketika saya menyampaikan ini, memang yang saya singgung anak muda orang tua. Karena basic saya di situ Bapak Ibu. Kan nggak mungkin sing ceramah enom tapi ngejine adabul mufrad, kan nggih mboten mungkin nggih ya. Kene kula ngaji ngoten, ibu-ibu kata tambah niku mungkin kata sing ngantuk maksud kula Ustaz. Nah nek ngeten kan mboten enten sing ngantuk nggih ya. Nah inilah Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang saya sampaikan juga, Nabi itu sudah berpesan melalui mahfudot, melalui serangkaian kata-kata Arab. Misalkan laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fataha anada. Bukan dikatakan pemimpin, bukan dikatakan anak muda, mereka yang senantiasa membanggakan ayahnya. Walakinnal fataha anada, akan tetapi dikatakan anak muda, dikatakan pemimpin ha anada, mereka yang senantiasa membuktikan inilah aku, inilah prestasiku, inilah kelebihanku, dan inilah basic dan bidangku. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang disampaikan dalam kata-kata mutiara hari ini juga sudah banyak faktanya. Banyak anak-anak muda hari ini yang misalkan masih menjagakno niku. Wis ngoten niku lho nggih, jagakno wong tuane. Misalkan orang tuanya, ayahnya misalkan kerja di pemerintahan, kerja di persyarikatan, enten anak sing baru lulus langsung dimasukkan dalam persyarikatan tanpa evaluasi, tanpa napa malih, wis pokok langsung dilebokno lah, tanpa evaluasi, tanpa tes-tesan dan lain sebagainya. Padahal pesan Nabi ha anada, yang dimaksud ha anada ini, seleksilah anak-anak kalian itu sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang dipecat di perusahaan, dipecat dalam lembaga pendidikan, disebabkan karena mereka masuk tanpa evaluasi tadi. Mentang-mentang ayahnya kerja di pemerintahan, langsung dimasukkan tanpa evaluasi, tanpa itu lagi dan lain sebagainya. Mentang-mentang ayahnya kerja di lembaga pemerintahan, di lembaga kepemimpinan, langsung dimasukkan seperti itu. Itu bukan pemimpin, itu bukan anak muda, mbun napa niku. Karena apa? Itu perkataan Nabi SAW itu sudah nyata di tahun ini. Banyak sekali anak-anak kita itu yang masih merepotkan orang tuanya. Maka nopon sampai hari ini anak-anak kita dimanjakan dengan dunia-dunia yang seperti itu. Itu bukan manjakan dia, akan tetapi itu akan merusak harga diri anak muda. Oleh karena itu saya mewakili anak muda Bapak Ibu, mulai sekarang kita tingkatkan pendidikan anak muda, kita awasi anak-anak kita dengan harapan agar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Ketika panjenengan menginginkan pemimpin-pemimpin yang baik, maka mulai dari sekarang kita bina anak-anak kita kembangkan anak-anak kita dengan kemampuan anak-anak panjenengan, maka insya Allah dia akan mengembangkan potensinya dengan sendiri. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kurang lebih 1 jam ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya menyampaikan ini dengan runtut dan agak cepat, karena memang ini saya durasi, sehingga pertama kali saya di Kabupaten Pasuruan ini sedikit banyak panjenengan sudah paham terkait dengan kenakalan anak remaja. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, momentum-momentum seperti ini ya, terakhir momentum-momentum seperti ini
ya, ketika ada persyarikatan menggelar kegiatan keislaman ataupun kegiatan-kegiatan perkaderan dan yang lainnya, mulai dari sekarang kita libatkan anak-anak muda, kita libatkan anak-anak kita untuk menjadi panitia, untuk menjadi remaja masjid, untuk menjadi bagian dari persyarikatan kita. Maka insya Allah anak-anak kita lah yang akan meneruskan kita semuanya, yang akan meneruskan orang tuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, 5 konsep yang diajarkan di dalam Al-Quran dalam mendidik anak, dan 3 hal yang menjajah anak-anak muda, dengan harapan agar para orang tua bisa menyadari berbagai lika-liku dinamika terkait dengan anak muda. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekarang anak muda itu, anak-anak kita hari ini, ketika jenengan perintah, ketika jenengan suruh, pasti lebih banyak mboten maune, nggih napa mboten? Pun boten mau bantah pisan, nggih napa mboten? Nah, pun boten sampai disalaken yugane, pun boten sampai dipukul yugane. Itu murni karena kurangnya dan teledornya orang tua. Jangan sampai anak kita nakal, justru orang tuanya akan memberikan banyak hukuman kepada mereka, banyak canggungan kepada mereka. Itu adalah salah satu pendidikan yang hari ini banyak yang dihindari. Karena apa? Kejahatan fisik sekecil apapun, anak kita itu nanti bisa menuntut kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terakhir Nabi dulu ya itu pernah membuat holakoh seperti ini dengan para sahabatnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah bersabda, didiklah atau ajarilah anak-anak kalian dan ajaklah anak-anak kita untuk meramaikan masjid Allah ketika mereka berusia berapa? 9 tahun atau 10 tahun maksimalnya. Nah saya tanya, 9-10 tahun itu anak jenengan itu pun balik napa dereng? Belum. Yang perempuan ada yang sudah balik. Makanya tadi saya katakan anak sekarang itu pertumbuhannya cepat-cepat. Umur 6 tahun aja udah balik kadangan. Umur 7 tahun aja kadang ngapunten udah mimpi basah dan lainnya. Karena dia sudah mumayyiz. Yang seharusnya anak kecil itu belum tahu ini, tapi hari ini sudah tahu banyak. Karena pergaulan yang salah. Dari pergaulan yang salah dia praktekkan, dia amati, dia ini akhirnya timbullah mumayyiz. Dia bisa membedakan yang baik dan dia bisa membedakan yang buruk. Dan pukullah anak-anak kalian ketika dia tidak mau meramaikan masjid Allah, ketika dia tidak mau melakukan sholat, ketika dia berusia 12 tahun. Oleh karena itu 12 tahun itu sudah balik, maka sudah saatnya anak-anak kita diawasi, apalagi yang umurnya sudah 20 ke atas itu masuk Gen Z. Hati-hati, saya ingatkan mulai dari sekarang, hati-hati dengan pergaulan anak. Maka insya Allah melalui ikhtiar jenengan pengajian, melalui jenengan sabar, melalui jenengan aktif seperti ini, boleh jadi ikhtiar-ikhtiar jenengan inilah yang akan dicontoh oleh anak-anak jenengan. Begitu nggih Bapak Ibu nggih? Kurang lebih seperti itu. Karena saaken sing teng jawin-jawin iki pun kepanasan pun kipas mawon. Nek jenengan kan eco wonten AC-ne wonten kipase nggih ya. Lah saaken sing pun ngajeng-ngajeng niki lho wis lemekan terpal nggih ya. Kipas-kipasan. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, tapi mboten napa-napa Bu nggih. Insya Allah panas jenengan inilah nanti yang akan menaungi kita semuanya, dan boleh jadi keringat kita hari ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kipas jenengan Bu ini nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya ketika majelis ilmu Bapak Ibu ya. Dan boleh jadi melalui kehadiran panjenengan semuanya akan menjadikan bibit anak kita menjadi solih-solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pun nggih Bapak Ibu rahimakumullah, kita tutup majelis ilmu ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dengan harapan agar kita semuanya bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar anak-anak kita bisa dilembutkan hatinya oleh Allah, kemudian mereka bisa meramaikan masjid Allah, kemudian mereka bisa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah, dengan harapan agar anak-anak kita bisa menjadi anak yang baik, sholih sholihah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa addimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas siha wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, ini saja sedikit yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan Sulhumin. Nanti ada tari piring dari takmir Musola Baitul Muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kajian Ahad bulan depan insya Allah 9 Februari 2025 bertempat di TK Aisyah Bustanul Atfal 2 Kejapanan, Jalan Pasar Kejapanan, nomor 107, nomor telepon 0343851479. Itu teleponnya TK dulu. Lah sak mangke pun berubah ta Bu Yuni. Ya. Jadi monggo bulan depan kita hadir semua. Kinten-kinten di pembicara sinten Bu Yuni di TK Aisyah 2 Kejapanan. Ya. Nah, nanti kita carikan sesuai dengan temanya. Ibu-ibu sekalian, ada 2 door prize amplop. Mboten semerap isine nopo, ndugi sponsor nih. Jadi kalau ada yang mau juga memberikan support bisa disampaikan ke majelis tablek. Insya Allah ini ada sesuatu di dalamnya. Yang pertama buat ibu-ibu, karena ini ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Siapakah nama pembicara kita pagi hari ini? Nama lengkap, angkat tangan. Angkat tangan Rumin, jangan menjawab dulu. Yang tercepat wow adalah ibu yang pakai hijab coklat ini. Disebutkan namanya Bu, ngapunten nggih jenengan. Namanya dulu, jenengan sinten, jawabe yok nopo jawaban jenengan. Nama saya Mas Nuna dari Ranting Belian. Nama pembicaranya Muhammad Iqbal Rahman. Alhamdulillah, dari Ranting Melian, luar biasa. Sekarang bapak-bapak, ini kalau saya perhatikan ada yang terjauh rumahnya dari tempat kita, yaitu dari Karangploso, Nduki Ngerong. Wonten hari niki Nduki Ngerong. Loh niki, Pak sinten? Pak Bagio. Pak Bagio, jenengan kula sukani pertanyaan Pak Bagio. Nah niki, nopo namine masjid
sing wonten BKI sing kala wingi dibongkar. Singen masjid itu bernama Musola Al Amin. Napa namine masjid sak mangke? Jangan dijawab dulu. Perkenalkan nama jenengan, jawabannya nanti jenengan sampaikan. Pegang mic supados ngertos. Nami kula Pak Bagel saking Karangploso, Ngerong. Jawabane Al Fadl. Leres napa mboten leres? Mboten leres. Namine sanes Al Fadl, Pak. Al Mazari. Nah, yang di luar pertanyaan bebas, boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu. Pertanyaannya, siapakah nama sekretaris pusat pimpinan pusat Muhammadiyah yang sekarang diangkat oleh Presiden menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah? Angkat tangan. Ibu kepala sekolah, enggak apa-apa, monggo ibu kepala sekolah ini dikenalkan dulu, boleh promo sekolahannya. Aduh kok muka-muka salah, ngoten ta? Mboten iki. Ada isinya Bu Johar ini, diperkenalkan. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Johar dari SMP Muhammadiyah 4 Gempol. Saya mencoba untuk menjawab, insya Allah Bapak Abdul Mukti. Alhamdulillah. Ya. Untuk bulan depan jangan lupa door prize-nya kuatang ya. Sudah disiapkan, kita bekerja sama dengan pabrik jam dinding ya, jam dinding yang nanti ada berbagai logo dari Muhammadiyah, Aisyah dan AMM. Ya, ini kita akan memberikan jam atau yang lain yang serupa dengan itu. Andai kan ada jamaah yang juga mau berpartisipasi, misalkan karena kita punya koordinator majelis tabligh ini Pak Ilyas, beliau pengusaha kapling PPE, siapa sih yang jawab oleh tanah kapling tanpa uang muka misalkan, ya bisa kadang ngomongan ya, atau mungkin dari Pak Kepala Desa kita ya, Pak Randy, ini juga santri ini ya, beliau ini juga santri. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan jemu pun dengar mbak menawi setiap kajian kita membuat list donasi Pak Saiful ya, kesemuanya dalam rangka untuk kebersamaan. List donasi yang waktu setiap mau ada kajian ini loh, yang kadang jenengan titip ya, Pak Bagio titip, Pak Ilyas dan sebagainya ya, ya dalam rangka untuk membersamai kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan. Saya ucapkan terima kasih, jazakallah kepada semuanya. Semoga bulan depan kita semakin semarak, kita semakin semangat dalam rangka untuk berfastabiqul khairat. Yang terakhir, terima kasih Ustaz Muhammad Iqbal Rahman. Selamat jalan fi amanillah. Semoga di lain kesempatan kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam situasi yang lebih menyenangkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Segenap majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Gempol mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.